Ini penting. Ya gulamu, la yakun hammuka ma takulu wa ma tashrabu wa ma talbisu wa ma tankihu wa ma taskunu wa ma tajma'u kulla hadha alham. Ya gulam, wahai anakku, jangan sekali-kali keinginanmu hanya berputar-putar saja, hanya fokus pada apa yang kamu makan. Wa ma tashrabu, dan apa yang kamu sehari-hari pikiran itu makan apa, minum apa, itu aja tiap hari. Wa ma talbasu, bajunya apa. Wa ma tankihu, lalu kawinnya masih apa. Wa ma taskunu, tinggal-tinggalnya di mana, rumahnya di mana, mikirin rumah, mikirin makanan, minuman, baju. Ya, bagaimana bisa berkumpul, mengumpulkan ini semuanya. Kulla hadza hammin nafsi wa taba. Hanya keinginan-keinginan nafsumu saja. Sehari-hari otaknya mikirnya makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan. Wah. Habis waktu kita hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nafsu kita. Sehari-hari, betul nggak? Iya, semuanya terlupakan. Sajina-jina mikiran badogan baik. Iya. Wa matan keho, sehari pikirin otaknya cewek aja setiap hari. Ngayal aja. Nafsu dan tabiat itu. Iya. Itu saja yang dicita-citakan, itu saja yang diperhatikan, itu saja yang diurusin. Fa aina hamul qalbi wasirri. Mana keinginan, tujuan, cita-cita, perhatian kamu terhadap hatimu, terhadap sirmu. Bahwa talabul haqqi azza wa jalla, yaitu mencari ridha Allah yang mana. Sehari-hari yang dipikirkan bagaimana menyenangkan nafsu dirimu sendiri. Pengen minum yang enak, makan yang enak. Pengen kawin yang enak, rumah yang enak. Selalu ingin memenuhi tuntutan nafsumu. Mana tuntutan hatimu? Tuntutan hati nuranimu? Mana tuntutan nuranimu? Mana tuntutan hatimu yang kamu pikirkan? Nonsen sama sekali. Habis waktunya hanya mikirin kebutuhan-kebutuhan nafsu. Kebutuhan rohani terkapar. Setiap hari hanya mikirin santapan jasmani saja. Rohaninya bukan santapan, siraman rohani. Yang disiram hanya mukanya aja. Saya luruskan, punten, ini bukan siraman rohani. Ini santapan rohani. Kalau disiram di luarnya aja. Rugi saya jauh-jauh datang ke sini hanya menyiram. Ya itulah, ya luarnya aja. Yang kira masuk disantap tuh. Itulah persoalannya. Hammuka ma ahammaka. Keinginanmu itulah yang membuat kamu pusing 7 keliling. Tuh bahasa Indonesianya. Hammuka ma ahammaka. Iya. Yang membuat kamu pusing 7 keliling kamu karena ngurusin keinginan-keinginan kamu. Nggak ada selesainya. Keinginanmu nggak ada ujung pangkalnya. Terus keinginan itu ya terus nggak pernah selesai. Yang diinginkan sudah tercapai, ini yang lainnya dan seterusnya.
Dulu pengen beli sepeda, sudah terjadi pengen beli motor. Setelah motor, setelah mobil satu, setelah mobil carry, Avanza dulu, taruh Avanza dulu. Setelah Avanza apa? Innova. Innova, ujung-ujungnya mah ya naik keranda juga. Dan pasti kan. Iya. Akhirnya mah nunggang katil. Ya katil itu keranda ya. Jadi kalau pengen tenang gak pusing ya sekali lagi makanya keinginan itu dikendalikan. Jangan dilepas. Aja jor-joran kah. Diseleksi, disensor, dipilah-pilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana keinginan, mana kebutuhan. Setelah memilih mana kebutuhan itu yang kita kerjakan, kebutuhan juga kita pilah lagi mana yang penting, mana yang kurang penting. Kalau penting pun standarnya dibikin yang paling minimal sajalah. Karena enak, nyaman. Jadi keinginannya itu ya yang terendah sajalah. Ya kebutuhan, ya. Makan kebutuhan, rumah kebutuhan, kawin kebutuhan, memang kebutuhan. Tapi ya standarnya jangan terlalu tinggi, melelahkan. Yang membuatkan kamu bekerja siang malam nggak tidur. Pontang-panting, bolak-balik, kerjaan, peras keringat banting tulang. Hanya karena keinginanmu terlalu tinggi. Ngayal pengen kawin sama perempuan yang secantik sehari ini, ya kengelan. Ya coba kalau yang penting asal perempuan aja dah gitu. Yang penting perempuan aja udah kan enak nyaman. Ya kalau perempuan kan dicadang pinggan banyak, tinggal gubuk banyak, disusukan banyak kan. Ya mas kawinnya cukup dengan seperangkat alat sholat kan. Ya kalau sekelas sehari ini kan minimal mas kawinnya kan Lamborghini. Singdi. Ya setelah Anda yang penting asal perempuan, ternyata dapatnya yang cantik jelita, ya syukur alhamdulillah. Makan yang penting asal kenyang. Masakan jamblang 15.000 kenyang kok. Ya kan, tiba-tiba dapat sate sambal goreng, ya alhamdulillah. Cita-citanya pengen bikin rumah, yang penting jangan kebocoran. Tiba-tiba bisa dapat bikin rumah gedung yang bagus, ya alhamdulillah. Ketika dapat rumah gubuk pun tidak kecewa, karena awalnya juga mintanya tidak besar kok. Ya mungkin berseberangan ya dengan peribahasa gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya sebatar ngayal mau boleh-boleh aja. Memang nggak ada yang larang orang ngayal kok. Iya. Itu untuk cita-cita besar ya. Kemerdekaan, ya kemanusiaan, ya kan gitu. Ya demokrasi, keadilan sosial ya boleh lah itu mah. Tapi untuk pribadi mah ya jangan bikin kamu sengsara kok. Dua hal sekali lagi, siap menghadapi resiko hidup ini apapun yang terjadi. Siap menghadapi segala macam resiko hidup. Bahwa segala sesuatu ada resikonya. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Semuanya ada harganya, ada kwitansi yang harus kamu bayar. Semakin cantik ya semakin mahal. Ya semalam 120 juta. Ada yang sekali pakai 20.000 ada. Di stasiun Jatibarang.
Gelar kelas bodol. Di rel kereta api kan gitu. Risikonya sama. Harus kamu tanggung. Karena kamu menikmati barang haram itu, kalau terjangkit kena penyakit AIDS, ya siap resiko kamu tanggung. Kama tadinu tudan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Udah. Jatuh sakit ya sudah siap-siap mati. Ya, kama tadin sudah. Bukan kama tadin tudan. Bukan berarti kamu beragama itu harus bertanggung jawab. Itu tidak. Ya memang agama itu kan tanggung jawab. Iya. Agama kan hisab. Yaumuddin kan yaumul hisab. Hisab itu bertanggung jawab. Ya, mempertanggungjawabkan. LPG. Ya kan? Akan diminta laporan pertanggung jawaban. Itu yaumul hisab. Makanya ad-din itu, makanya orang yang beragama itu adalah orang yang bertanggung jawab. Ya gulam, falyakun hammuka rabbaka azza wa jalla wa ma'indahu. Oleh karena itu, hendaknya keinginanmu itu sudah, semua keinginanmu itu adalah Tuhanmu saja. Mendapat ridho Allah saja. Wa ma'indahu, dan keinginanmu apa yang ada di sisi Allah saja sih. Dan apapun yang diberi, siap terima, alhamdulillah. Jadi, jangan pernah berharap apa yang ada di tangan orang. Ya berharaplah apa yang di tangan Allah saja. Dunia laha badalun wa wal akhirah. Dunia ya ada gantinya, ada serapnya, itu akhirat. Wal khalqu lahum badalun wa wal khaliq. Makhluk ya nanti biarin aja kita bergantung kepada Sang Pencipta aja sih. Azza wa Jalla. Kullama tarakta syai'an min hadzal ajil, manakala engkau sudah meninggalkan apapun dari kehidupan dunia yang sementara ini, al-ajil ini, ahdasa iwadahu wa khairan minhu, Allah akan berikan penggantinya yang lebih baik. Meninggalkan dunia itu bukan berarti suruh miskin, jangan salah paham lagi nih. Artinya jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan menjadi cita-cita. Jangan menjadi harapan. Ya sudah, bersahaja sajalah apa adanya. Artinya orang hidup tuh ya siap kaya, siap miskin. Siap sehat, siap sakit. Siap di atas, siap di bawah. Ya seperti kita mencalon untuk menjadi gubernur. Ya harus siap menang, siap kalah. Kalau nggak disiap kalah, nggak usah nyalon dong. Kalau Anda nggak siap sakit, yang usah hidup lah. Karena bagaimanapun pasti kamu alami kok. Mana ada orang yang pernah sakit? Gak ada orang yang mulus gitu. Dari kecil rezekinya lancar saja. Badannya sehat saja. Gak pernah pilek, gak pernah sakit kepala, gak pernah conge. Udah pernah kopokan kah? Iya. Gak ada. Nah, yang membuat kita tidak nyaman kan karena asalnya karena tidak siap. Yang kita semakin menderita menghadapi cobaan karena awalnya kita tidak siap. Kalau sudah siap, ya goncangannya tidak seberapa lah, ya udah. Memang sejak dulu juga saya sudah menduga ini bakal terjadi kan gitu. Nah, ya sebabnya kamu terlalu
penderitaanmu berlebihan dari kapasitas kamu karena awalnya kamu menghayal yang manis-manis saja. Ngayal sing enak-enaknya baik. Ya, ini hampir setiap pengantin selalu yang diimajinasikan pelukannya, kemesraannya, kelezatannya. Wah, sudah dirabi, entu teh mambu. Ada. Ternyata minta uang jajan. Iya, minta beli softtek. Iya kan? Minta duit buat ke bidan. Iya. Untuk sekarang kebutuhan rumah tangga sehari 100.000 pas-pasan. Iya kan? 100.000 itu pas. Jadi kalau orang gajinya 3 juta sebulan itu pas untuk makan saja. Belum untuk pendidikan, belum untuk kesehatan, belum. Belum untuk hiburan, belum. Dan itu nggak ngitung ngerokok ya. Rokok nggak dihitung ya. Ya apa ya rokok mah? Rokoknya 20.000. Iya. Ya rokoknya Pak Lobot lah. Itu. Ini harus kita selalu perhatikan. Jadi orang yang mencoba ingin masuk dalam kehidupan sufi itu bukan mengharamkan. Itu mah tasawuf pinggiran tuh mah. Yang dibersihkan tuh hatinya yang dibersihkan, hatinya. Dikiranya semakin banyak mengharamkan semakin suci, yang enggak dong. Kita berdosa juga mengharamkan yang halal. Sama seperti menghalalkan yang haram juga. Wa khairan minhu, dan pasti lebih baik. Fil ajili, di hari kemudian nanti. Qadir, silakan kamu mengandai-andai. An qad baqiya min umrika hadzal yawm fahasab. Coba silakan Anda berandai, andaikan hidupmu hari ini terakhir. Nah, kamu bisa hidup hanya untuk hari ini saja. Tahayya lil akhirah, siap-siap ya, menghadapi hari akhirat. Tahdifu limaji'i malikil maut. Siap sambut saja malaikatul maut, malakul maut. Siapa malaikatnya? Israel. Silakan mengandai-andai ting bating lamun engko esok Israel teka. Itu akan membuat kita lebih siap lagi. Jadi kita jangan menghayal hidup 1000 tahun lagi. Tidak. Hidup sampai nanti pagi. Udah gitu aja. Apa yang terjadi? Akan terjadi proses dalam diri kita. Iya. Siap menghadapi. Ternyata sampai pagi nggak datang juga Israel. Barangkali nanti sore. Sore datang. Barangkali nanti malam. Itu aja. Sehingga semuanya sudah kita siapkan. Nggak usah melarikan diri. Ya. Seberapa? Ketekek bangsa urung. Dan kedatangannya kita tidak tahu. Kapan-kapannya nggak tahu. Bisa antara malam, bisa antara pagi. Dan tidak mustahil pulang dari sini tabrak mobil aja. Andaikan. Ya silakan mengandai aja dulu. Saya kira itu saja bisa menjadi rem ya. Dari keserakahan kita. Maka kalau kita sudah mengandaikan hidup kita tinggal 1 hari lagi. Ya saya kira keserakahan kita juga hilang kok. Ngapain? Ad-dunya tabakhatun lil qaum. Dunia ini kayak juru masak untuk mereka. Ya, mempersiapkan akek rombiang keleneng yang ya.
sisir sana, sisir sini, goreng sana, goreng sini, ya dengan kesibukan maksudnya. Dunia ini ya penuh dengan kesibukan itulah, kayak juru masak. Nyisir bawang, nyisir sabrang, ngulek terasi, ngulek ini, goreng ini, segala macam. Untuk pemenuhan perut kita itu. Tabakhatan lil qaum. Wal akhirah mu'ammiratun lahum. Yang akan meramaikan nanti. Sekarang mah dimasak saja dulu. Nanti penyajiannya adalah nanti di akhir. Fa idza ja'atkal ghiratu minallah azza wa jalla halat bainahum wa bainahum. Ya, ketika datang al-ghirah, kecemburuan, al-ghirah, kecintaan bisa minallah dari Allah, halat bainahum wa bainaha, semuanya akan dipisahkan antara kehidupan dunia itu. Wa yuqamu takwin, baru dibentuklah satu kejadian maqamal akhirah. Maqamul akhirah ini fala yahtajuna la ila dunya wala ilal akhirah. Akhirnya ya sudah, enggak butuh dunia, enggak butuh akhirat, karena kita sudah fokus hanya kepada Allah, tidak ada urusan dengan dunia dan akhirat. Sudah tidak ada urusan dengan neraka, dengan surga, enggak ada urusan kok. Yang penting bisa ketemu dengan Allah. Kalau orang pengen masuk surga berarti ya tidak pengen ketemu kan? Iya boleh. Kalau ada orang perempuan mencintai kamu, kamunya orang kaya, mobilnya 10, rumahnya gedong, dia kepengen tinggal di rumah gedong, tapi tidak ingin ketemu dengan kamu, cinta bukan tuh? Ngeret. Iya, ada uang abang sayang, tidak ada uang. Andaikan Allah tidak mengancam neraka, ada takutnya enggak kamu? Kalau Allah tidak menjadikan surga, ada semangat enggak berbuat baik? Di sini persoalan. Orang yang sudah jatuh cinta mah enggak ada urusan, enggak ada urusan dengan surga, enggak ada urusan dengan neraka. Seorang perempuan jatuh cinta pada laki-laki. Jatuh cinta. Setelah diajak datang ke rumahnya, ternyata rumahnya gubuk reot. Kecewa enggak? Ya tidak kalau dia cinta. Kalau cintanya bercampur dengan keinginan mendapatkan materi, kecewa. Lah, wong melarat. Ternyata sing bagus klambine bae. Bokatku saudagar kaya, ternyata saudagar manuk-manukan. Kecewa kan? Jangan dicampur aduk semuanya. Halat bainahum wa bainaha. Lepas semuanya. Ya kadzab, wahai pendusta. Anta tuhibbullah azza wa jalla fi halatin ni'mah. Engkau mengklaim cinta kepada Allah dalam kondisi kamu sedang kaya raya. Lagi enak mengaku mencintai Allah. Pendusta kamu. Fa idza ja'akal bala harabta. Kalau sudah datang bencana, bangkrut usahamu, jatuh melarat, rumah disita, harabta, engkau melarikan diri. Kabur. Ka'an lam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka. Seolah-olah, seakan-akan Tuhanmu bukan lagi kekasihmu. Ya, yaitu, ya perempuan juga sama, yang materialistis. Itu ada uang, abang sayang. Begitu suaminya jatuh miskin, ya minta cerai. Ya, pendusta. Ya,
Ya sekarang mungkin kamu sekarang lagi enak, lagi sehat, lagi banyak rezeki. Seolah-olah kamu betul-betul mencintai Allah. Nanti pada saat datang ujian kamu jatuh miskin, masihkah engkau mencintai Allah? Di situ persoalan. Indama yatabayyanul abdu 'indal ikhtibar. Kualitas seseorang hamba baru terbukti setelah teruji. Nggak jelas. Statusnya hambanya gimana nih? Kekasih? Apa pengeret? Apa genupang hidup? Atau pendusta? Ya nanti setelah ada tes case baru tahu. Jangan sampai dapat uang banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, merengut. Nggak dapat duit, nangis. Duitnya hilang, pingsan. Kita tetap dalam kondisi yang stabil. Ya. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Nggak dapat sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Tapi juga banyak perempuan yang setia pada suaminya. Dia menyadari dulu dia kaya, dikasih macam-macam perhiasan. Ketika jatuh miskin kan suaminya kan kasihan juga sih. Ngajak-ngajak anak orang, masa diajak sengsara. Ya udah Neng, barangkali kamu tidak sanggup menghidupi kesulitan, menghadapi kehidupan yang sulit sama saya. Ya saya antarkan sajalah pulang ke rumah orang tuamu. Saya pasrahkan lagi. Udah, ada harapan sih, udah bangkrut sih. Seorang istri yang hebat itulah mengatakan, wahai kakanda, aku selalu bersama di sampingmu. Ya, sekalipun di kolong jembatan, aku selalu bersamamu. Masih ada. Nah, kalau Anda punya istri seperti itu, siap mendampingi ketika susah, itu berlian. Jangan disia-siakan. Paham bikin ke? Teruji. Bakal sirena durung melarat mampu kan? Iya. Betul. Iya kan? Iya. Idza ja'at kal balaya minallah azza wa jalla wa anta sabitun, ketika engkau menghadapi musibah-musibah. Idza ja'atka, ketika datang al-balaya, piro-piro belai gitu, datang ketika engkau menghadapi berbagai macam kesulitan, minallah azza wa jalla wa anta sabitun, dan tetap engkau konsisten, tetap tegar, fa anta muhibbun, baru engkau betul-betul seorang kekasih. Wa in taghayyarta, kalau berubah ternyata banal kidbu, ketangguhan bobade, ketahuan kedustaannya. Iya. Wan taqadal awal wa dhahaba, udah bubar jalan. Bahwa kamu pendusta. Saya juga menyadari satu ketika, saya cerita lagi biar di pagi hari buta, Kang Sarip dari Bangun 2, santri kita namanya Sarip Bangun 2, Ya Bangun 2. Dia datang tergopoh-gopoh melaporkan, Buya ada orang mengubur sesuatu di depan pintu gerbang di sana. Terus orangnya lari. Ya sok ambil, tahu nggak nih? Diambil 4 bungkusan. Ya tulisannya setelah saya baca itu, wa idza qataltum nafsan fadara'tum. Itu kan dipotong-potong, itu artinya supaya usul saya terpotong-potong gitu. Kata Syarifnya, balik kena baik, kembalikan saja yang membuat. Enggak usah ngapain, saya bakar aja, enggak usah. Silakan ya, saya tidak akan menghindar apapun yang terjadi. Kalau saya menghindar dari jemputan itu,
Berarti aku bohong mengatakan rindu kepadamu itu. Iya. Gak usah menghindar kok. Kalau memang dikasih izin Allah gimana? Kalau Allah mengizinkan bagaimana? Ya sudah selesai. Kalau Allah izin silakan aja. Iya. Jadi sampai kepasrahan seorang waliullah itu begini. Ada ular datang. Ngapain lo? Mau gigit saya. Disuruh siapa? Kalau disuruh Allah silakan sok gigit. Tapi kalau hanya keinginanmu ya silakan pergi sana. Ya artinya siap kita dijemput pulang apa melalui digigit ular, apakah kena sihir, ketabrak mobil, ketembak, kebakar, terserah itu kan proses. Kita mau pengen milih. Apa pengen mati di rumah sakit, berobat 2 tahun gak sembuh-sembuh, atau ketabrak mobil? Yang paling enak tabrak mobil. Nggak ngerepotin orang kok. Bayangkan 2 tahun sanak saudaramu semuanya ya nggak enak makan, nggak enak tidur kok ngurusin kamu 2 tahun. Tabrak mobil kan selesai langsung dikubur kan. Jadi enak mana? Enak semua. Enak semua. Enak semua. Emangnya mati gak enak? Itulah makanya Israel itu pesen sama Ahmad yang ketabrak metro di perapatan di Square Abbasiyah di Kairo. Dia pergi rumah menjenguk kekasihnya namanya Zainab, si Ahmadnya. Tiba-tiba dia lanya ketabrak metro. Kereta kota tuh tabrak. Dia sendiri juga nggak tahu tuh melihat badannya terkapar di tengah jalan berdarah-darah. Dia menjerit-jerit, nggak ada yang dengar. Akhirnya kata Israel, itu jasad kamu. Jadi ya kamu sudah mati. Lah ya nggak bisa dong sebelum ketemu sama pacar kok. Ya nggak bisa, udah mati. Tolong dong, perlu ngasihkan bunga aja buat pacar saya. Terus ya udah, silakan mati lagi. Akhirnya setelah bertengkar dengan Israel, ya udah saya kabulkan, tapi hanya mengantarkan bunga aja kan. Setelah itu kan mati lagi. Boleh saya kabulkan, tapi satu syaratnya, jangan cerita kepada siapapun betapa nikmatnya mati itu. Itu fiksi ya. Itu tapi itu kan mengandung satu filosofis bahwa jadi kalau orang tahu mati itu nikmat ya menjadi masalah nantinya. Jadi biarkan saja kematian itu sesuatu yang menakutkan, itu lebih stabil nanti hidup ini. Syaratnya satu, kamu bisa hidup lagi tapi jangan cerita kepada siapapun bahwa mati itu enak gitu. Nanti orang pengen mati semua nantinya. Itu kira-kira. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang lelaki datang pada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka." Aku mencintaimu.